Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang model pengembangan kewirausahaan dan pengembangan wirausaha kontemporer. Model pengembangan kewirausahaan. 1. Pengertian wirausaha. Usaha adalah suatu kegiatan yang di dalamnya mencakup kegiatan produksi, distribusi dengan menggunakan tenaga, pikiran, dan badan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, pengembangan usaha adalah suatu cara atau proses memperbaiki pekerjaan yang sekarang maupun yang akan datang dengan meningkatkan perluasan usaha serta kualitas dan kuantitas produksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Selanjutnya, tahap pengembangan usaha. Yang pertama yakni memiliki ide usaha. Ide usaha dapat muncul setelah melihat keberhasilan bisnis orang lain dengan pengamatan. Selain itu, ide usaha juga dapat timbul karena adanya sense of business yang kuat dari seorang wirausaha. Yang kedua, penyaringan ide atau konsep usaha. Penyaringan ide usaha akan dilakukan melalui suatu aktivitas penilaian kelayakan ide usaha secara formal maupun informal. Yang ketiga, pengembangan rencana usaha atau business plan. Perencanaan usaha dikembangkan oleh seorang wirausaha adalah perhitungan proyeksi rugi laba dari bisnis yang dijalankannya. Yang keempat, implementasi rencana usaha dan pengendalian usaha. Dalam kegiatan ini, seorang wirausaha akan mengarahkan berbagai sumber daya yang dibutuhkan seperti modal, material, dan tenaga kerja untuk menjalankan kegiatan usaha. Untuk keperluan perencanaan, menyiapkan jadwal yang lebih jauh rinci. Nah, rincian ini akan membantu wirausaha menetapkan rencana kemajuan usahanya. Yang ketiga, teknik pengembangan usaha, yakni ada perluasan skala usaha. Yang pertama, menambah kapasitas mesin dan tenaga kerja serta menambah jumlah modal untuk investasi. Yang kedua, menambah jenis barang atau jasa yang dihasilkan. Yang ketiga, menambah lokasi usaha di tempat lain. Selanjutnya, perluasan cakupan usaha. Perluasan cakupan usaha dilakukan dengan mengembangkan jenis usaha baru di wilayah usaha yang baru serta dengan jenis produk yang baru dan bervariasi. Kemudian yang ketiga, perluasan dengan cara kerjasama. Penggabungan dan ekspansi baru seperti joint venture, merger, holding company atau akuisisi, sindikat, dan kartel. Yang keempat, ada jenis-jenis strategi pengembangan usaha. Yakni yang pertama, strategi integrasi vertikal atau vertical integration strategy. Strategi ini agar perusahaan melakukan pengawasan yang lebih terhadap distributor atau pemasok. Kemudian yang kedua, strategi intensif atau intensif strategi. Strategi ini memerlukan usaha yang intensif untuk meningkatkan posisi persaingan perusahaan. Yang ketiga, strategi diversifikasi atau diversification strategi. Strategi ini dimaksudkan untuk menambah produk-produk baru. Yang keempat, strategi bertahan atau defensive strategi. Tujuannya agar perusahaan melakukan tindakan-tindakan penyelamatan agar terlepas dari kerugian. Adapun strategi menurut Islam, yakni jujur, ikhlas, profesional, silaturahmi, niat yang suci dan ibadah, serta menunaikan zakat, infak, dan sedekah. Yang kelima, ada perencanaan pengembangan unit bisnis. Yang pertama, ada visi dan misi unit bisnis, yang merupakan pernyataan atau rumusan yang luas bersifat lemah tentang keinginan dan tujuan unit bisnis. Yang kedua, ada analisis lingkungan eksternal yang mencakup lingkungan jauh, lingkungan industri, dan lingkungan operasional. Yang ketiga, analisis lingkungan internal, yakni menggambarkan kekuatan perusahaan maupun kualitas perusahaan, sumber daya manusia, sumber daya fisik, operasi, keuangan, dan manajemen dan organisasi. Yang ketiga, perumusan sasaran. Sasaran perusahaan dapat berupa profit, posisi pasar, dan produktivitas. Kemudian ada perumusan strategi. Yang keempat, ada perumusan program. Yang kelima, ada pelaksanaan strategi dan implementasi, serta pengendalian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengembangan wirausaha kontemporer. Bisnis kontemporer ialah seseorang yang menciptakan suatu produk dan dijual kepada konsumen dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Dalam pemasaran produk, menggunakan cara modern seperti penjualan dalam via internet atau online.
Kemudian, ciri-ciri bisnis kontemporer atau bisnis modern yaitu spesialisasi, saling ketergantungan, produksi massal. Yang ketiga yakni lingkungan bisnis kontemporer. Yang pertama, adanya meningkatnya kompetisi global. Yang kedua, fokus pada pelanggan. Yang ketiga, penggunaan teknologi informasi. Yang keempat, ada aspek operasional. Aspek ini berhubungan dengan pembangunan dari proyek yang direncanakan, baik dilihat dari faktor lokasi, luas produksi, proses produksi, penggunaan teknologi, maupun keadaan lingkungan. Yang kelima, aspek produksi, yakni beberapa langkah dari aspek produksi adalah: yang pertama, menetapkan skala produksi, yang mencakup penyusunan perencanaan proses produksi barang atau jasa, jenis produk dan jasa, pelayanan atau servis, kualitas produk, dan tahapan dalam proses produksi. Yang kedua, proses produksi. Proses produksi sendiri yakni kegiatan mengolah produk dengan mengorbankan berbagai biaya produksi, baik langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, yang keenam, yakni teknik manajemen dalam bisnis kontemporer, meliputi penentuan tolak ukur, manajemen kualitas, perhitungan biaya berdasarkan target, dan perekayasaan ulang. Yang terakhir, yakni faktor keberhasilan bisnis kontemporer. Yang pertama, kinerja keuangan, mengukur profitabilitas di antara perusahaan-perusahaan lain. Kepuasan pelanggan, kepuasan mengukur kualitas oleh pelanggan. Proses bisnis internal, mengukur efisiensi dan efektivitas, inovasi dan pembelajaran, serta mengukur kemampuan perusahaan untuk mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya manusia.